Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-1, globalisasi. Globalisasi di sekitarku. Kita akan belajar dengan Budiah di sini, yaitu dengan tujuan pembelajaran. Anak-anak sudah membaca tujuan pembelajarannya. Sekarang kita memasuki materi pembelajaran ke-1. Kita sekarang berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Seperti barang-barang yang kita pakai, sepatu, baju, tas, yang kita pakai sehari-hari. Tahukah kalian dari manakah itu? Nah, ada kemungkinan barang-barang dari luar negeri masuk ke negara kita. Coba kita amati peta ini. Di situ ada barang-barang yang berasal dari luar negeri seperti batik dari Indonesia, karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, dan susu dari Selandia Baru. Di era globalisasi ini memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui di mana saja. Nah, untuk itu, apa itu globalisasi? Nah, kalian coba diskusikan bersama teman tentang beragam hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang globalisasi. Nah, pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Ya, kita bisa lihat foto ini. Di situ ada Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Itu menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah, Bali. Diselenggarakan acara makan malam. Pada saat itu, acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 50 menteri luar negeri. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa baca bacaan tersebut di buku paket halaman 3 dan 4. Kalian di situ kalian sudah membaca bacaan tersebut. Oleh karena itu, selanjutnya tulislah temuan-temuan yang ada dari bacaan itu, kemudian laporkan hasilnya. Tahukah kamu, listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi ini? Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan bersama. Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Oleh karena itu, listrik sangat berperan besar di era globalisasi ini. Kita lihat di situ ada gambar pembangkit listrik tenaga air berskala besar. Nah, coba kita amati. Itu adalah air waduk ya, air waduk. Kemudian masuk ke melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Nah, itu adalah proses kerja pembangkit listrik tenaga air berskala besar. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan
generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain aliran air juga bisa didapatkan dari angin, PLTA, panas bumi PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Baca kembali teks eksplanasi yang tadi sudah Bu Guru jelaskan, kemudian tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Dari teks eksplanasi tadi dapat kita simpulkan bahwa komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Kemudian kalian amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro berikut. Cermati kembali proses menghasilkan energi listrik pada teks sebelumnya. Tuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Kamu dapat menambahkan gambar pada tulisanmu. Nah, itu tadi peran listrik di era globalisasi ini. Sangat banyak ya. Kita semua sudah sangat tergantung oleh listrik di era globalisasi ini. Mari kita renungkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, bagaimana ya, sudah kamu pahami dengan baik atau belum paham? Baik, kalian di rumah bisa kerja sama dengan orang tua kalian, mendiskusikan benda-benda yang ada di sekitarmu, dari mana asalnya, produk dari mana, penggunaannya bagaimana, pengaruh produk tersebut terhadap kehidupan suatu negara itu bagaimana. Kalian bisa mendiskusikan semuanya kepada ayah atau ibu di rumah. Cukup sekian penjelasan dari Bu Dia. Semoga kalian paham dan selalu semangat dalam belajar di rumah. Nah, kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.